Assalamualaikum soleh-soleha. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2 ya, tentang membangun masyarakat sejahtera. Simak baik-baik materi yang akan Ustazah sampaikan. Jika ada yang kurang mengerti silahkan nanti japri Ustazah. Mari kita awali pembelajaran ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi pertama tentang bahasa Indonesia. Menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal yang benar-benar terjadi. Contoh teks non-fiksi yaitu berita, artikel, dan jurnal. Nah, setiap paragraf dalam teks non-fiksi tentunya memiliki kalimat utama, dan kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Nah, kalimat utama ini biasanya berada di awal paragraf atau di akhir paragraf, atau bisa juga di pertengahan, bahkan bisa juga muncul di awal dan di akhir paragraf. Nah, untuk menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita harus membaca keseluruhan isi teks. Setelah itu kita dapat mencatat informasi penting yang ada dalam teks tersebut. Nah, sekarang ayo kita temukan kalimat utama pada paragraf berikut. Air banyak dimanfaatkan sebagai media kebersihan. Misalnya dalam kegiatan sehari-hari manusia menggunakan air untuk membersihkan badan, membersihkan alat masak, dan juga membersihkan rumah. Membersihkan badan termasuk usaha untuk menjaga kesehatan diri. Nah, jadi di sini kalimat utamanya yaitu ada di mana? Ya, ada di awal paragraf, yakni air banyak dimanfaatkan sebagai media kebersihan. Kenapa? Karena pada paragraf ini, pada awal kalimat ini, kalimat tersebut merupakan kalimat utama sehingga kita mengetahui inti dari teks tersebut adalah membahas tentang manfaat dari air. Nah, silahkan kalian buka halaman 33. Di sini ada ayo berlatih dengan teks yang berjudul Pelayanan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Nah, pada teks tersebut untuk menentukan kalimat utama, yang pertama kita harus membaca keseluruhan isi teks. Lingkungan yang sehat memiliki beberapa kriteria, salah satunya yaitu sistem sanitasi yang baik. Pemerintah menyelenggarakan program pelayanan sanitasi agar masyarakat terbiasa hidup sehat. Program ini dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sehat. Contohnya, membuang air besar di sungai dan membuang limbah pabrik sembarangan. Pada paragraf pertama ini, kalimat utamanya berada di awal paragraf karena awal paragraf tersebut kalimat utamanya bersifat umum, jadi membahas inti dari yang dibicarakan dalam teks tersebut. Nah, jadi ini ya kalimat utama pada paragraf pertama ini. Selanjutnya paragraf kedua. Petugas kesehatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program sanitasi ini juga membutuhkan bantuan dari masyarakat, mulai dari perencanaan, dana, dan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, kepala desa harus mengimbau warganya agar terus hidup sehat. Bentuk dari pelaksanaan sanitasi yang baik berupa adanya toilet umum, saluran air yang rapi, dan pengadaan tempat sampah di tempat-tempat tertentu. Selain itu, jadwal gotong royong membersihkan lingkungan juga perlu dibuat agar kebersihan tetap terjaga. Pada paragraf 2 ini kalimat utamanya berada di awal paragraf juga karena awal paragraf ini merupakan inti dari apa yang dibicarakan pada paragraf 2. Sekarang paragraf 3. Dengan adanya kerjasama antara sesama warga, maka masyarakat akan hidup sehat dan sejahtera. Lingkungan yang bersih akan membuat warganya hidup sehat sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Dengan lingkungan yang sehat, maka kehidupan masyarakat pun akan semakin sejahtera. Nah, paragraf 3 ini kalimat utamanya sama ya, berada di awal
kalimat atau awal paragraf. Tapi ingat, tidak semua teks itu kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf. Bisa saja terdapat di awal, akhir, ataupun tengah, atau bahkan bisa kedua-duanya. Hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara tentunya memiliki hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini berjalan seimbang untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Hak-hak sebagai warga negara Indonesia ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar ini dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. Namun perlu diingat, hak dan kewajiban warga negara ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ketika seseorang mendapat haknya, itu berarti karena dia telah memenuhi kewajiban yang dimilikinya. Jadi apabila kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan dulu kewajiban kita. Misalnya, seorang siswa akan merasa nyaman belajar di kelas setelah melaksanakan piket kelas yang menjadi kewajibannya. Apabila hak dan kewajiban ini dapat dijalankan dengan seimbang, maka nantinya akan tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, ini adalah contoh hak sebagai warga negara, yaitu mendapat perlakuan adil di dalam hukum. Hak yang lainnya contohnya hak memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agama, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan hidup yang layak, mendapatkan fasilitas kesehatan, dan memanfaatkan sumber daya alam. Nah, itu adalah beberapa contoh dari hak ya. Nah, sekarang ayo sebutkan hak-hak kalian sebagai warga negara Indonesia. Nah, tentunya hak kalian sebagai warga negara Indonesia yang pertama, hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama, kemudian mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, dan juga memanfaatkan sumber daya alam. Cinta tanah air. Kenapa kita itu harus cinta terhadap tanah air kita? Nah, hal tersebut dikarenakan kemerdekaan Indonesia saat ini diperoleh dengan perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Nah, kita sebagai generasi muda bertanggung jawab untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, salah satunya yaitu dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini merupakan rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa serta bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Nah, rasa cinta tanah air ini akan membuat kita senantiasa mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Nah, salah satunya dari rasa cinta tanah air adalah mengamalkan isi dari Sumpah Pemuda. Kalian tentunya tahu kan isi dari Sumpah Pemuda? Jika tidak, silahkan bisa kalian lihat di buku paket halaman 37 tentang isi dari Sumpah Pemuda. Berikut ini sikap-sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air. Yang pertama, mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat asing. Misalnya dengan menggunakan batik, mempelajari alat musik tradisional. Yang kedua, mempelajari budaya daerah lain dengan penuh semangat. 3. Saling menghargai dan menghormati antar masyarakat. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain saat musyawarah atau diskusi kelompok. Alhamdulillah, demikian materi kita hari ini. Terima kasih Soleh-Soleha sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian semakin semangat dan sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.